Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A12 yang akan membahas terkait dengan tutorial ataupun kita belajar bareng terkait dengan software Photoshop. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan tools-tools yang ada di software Photoshop. Izin perkenalkan channel ini ya, karena masih baru, bisa di subscribe ya, sebagai kita hitung sebagai parkirnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada inti dari tutorial ini. Yang pertama, kita mulai dari paling atas. Ini ada namanya Move Tool ya. Move Tool ini berguna untuk menggerakkan objek ya. Karena ini belum ada objek, kita coba buka terlebih dahulu ya. Kita anggap ini objeknya. Move Tool berguna untuk menggerakkan ya, seperti ini fungsi dari Move Tool itu sendiri. Dan di Move Tool, ketika kita klik kanan pada mouse, itu ada Arbor Tool ya. Arbor Tool ini bertujuan untuk membuat project kanvas baru ya, kanvas baru yang bisa kita gunakan sebanyak mungkin ya, seenak kita, sehingga di sini bisa kita taruh apa yang ingin kita buat, satu yang jadi titik fokus kita untuk project awalnya, project utamanya, sehingga di project yang Arbor yang 3/1 ini bisa teman-teman taruh bahan-bahan lainnya gitu. Itu mungkin dari Move Tool ya. Selanjutnya di bagian yang kedua itu ada Rectangular Marquee Tool. Nah, ini tujuannya adalah untuk menseleksi, karena rectangular bagian kotak ya, kayak contoh seperti ini gitu. Dan ini maksudnya ketika kita sudah seleksi ya, itu kita bisa hapus di bagian yang terseleksi saja seperti itu. Jadi bagian yang lain itu nggak bisa terseleksi itu, walaupun sudah keluar. Jadi yang terseleksi saja yang akan dikerjakan oleh Rectangular Tool ini seperti itu. Rectangular Marquee Tool. Ada juga yang bentuk ellipse ya, sama saja ya, misalkan seperti ini ellipse. Nah, jadi yang akan kita kerjakan, misalkan kita hapus yang ada di dalamnya saja, yang di luarnya tidak bisa kita kerjakan. Dan untuk menghilangkan ya, garis putus-putus ini di Photoshop kita gunakan Ctrl terus D ya, Ctrl plus D, jadi hilang. Nah, sekarang bisa kita untuk hapus bagian yang lainnya. Selanjutnya di bagian Lasso Tool ya, ini tools yang ketiga, Lasso Tool. Ini lebih kepada kita menggaris ya, kalaupun kita menggambar ya, seperti di buku gambar. Ini seperti pensilnya juga bisa dikatakan tuh. Kita menggaris-garis untuk menseleksi dari objek yang kita inginkan. Ini Lasso Tool sampai ke garis awal tadi, nanti akan terseleksi. Nah, yang terseleksi ini sama dengan yang sebelumnya, itu bisa kita kerjakan dia saja ya, yang kita seleksi seperti itu. Untuk menghilangkan Ctrl D. Di Lasso Tool juga ada Polygon Lasso Tool. Polygon ini lebih ke bagian lurus seperti itu. Tinggal kita klik, tarik, klik, tarik, klik. Nah, lurus ya, kotak atau lain sebagainya, jajarnya dan sebagainya bisa teman-teman buat dengan Polygon Lasso Tool. Ctrl D. Dan yang di Lasso Tool terakhir ada Magnetic Lasso Tool. Magnetic ini lebih ke pada kayak semi otomatis gitu, seperti semi otomatis. Contoh kita di bagian N ya, huruf N ini karena ada yang melengkung, tinggal kita klik di sini awal mulainya, terus kita geser, maka dia akan mengikuti objek ya, objek yang kita inginkan ya. Cuma kekurangannya tidak terlalu akan detail gitu, karena dia mengikuti seenaknya dia ya, kita nggak bisa atur di sini. Oke, ke sini, oke, ke titik awal tadi ya, akan terseleksi. Nah, itu ya, agak lama ya, karena kita bikin wifi juga, jadi agak lama tuh.
Dan ini juga bisa kita hapus seperti itu yang kita seleksi. Itu untuk yang tools yang ketiga. Tools yang keempat di sini ada Magic Wand Tool ya. Kita gunakan Quick Selection Tool. Ini lebih kepada kita menseleksi secara lebih ke mudah ya, manual lah. Contoh otomatis ya, mohon maaf. Misalkan contoh di bagian yang putih ini, kita coba klik sekali aja. Karena dia satu warna, maka dia akan ikut seleksi juga seperti itu. Jadi lebih enak kita gunakan ini. Nah, bisa kita tambah-tambah untuk yang pertama, yang selection tool seperti itu. Misalkan kita di bagian hitam, nah, boleh begini. Ini lebih kepada lingkaran ya, lingkaran. Nah, jika kita tekan sambil geser, itu akan bergabung di lingkaran. Dan jika sudah banyak, maka dia akan otomatis mencari warna yang sama. Contoh seperti ini kan, karena kita seleksi yang hitam, berarti hitamnya saja yang terseleksi. Contoh kita di bagian putih, kita taruh satu dulu, bagian bagian putih. Nah, begini ketika kita udah banyak, nah itu akan otomatis kegeser ke bagian putih semua situ. Dan di bagian ini juga, di bagian quick Magic Wand Tool ini, Magic Quick Selection Tool yang maaf, itu ada Magic Wand Tool seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan otomatis ya. Ini sangat mudah kita gunakan. Ketika kita satu kali klik di bagian yang hitam, maka otomatis hitam ini akan terseleksi semua seperti itu. Nah, semua sudah terseleksi bagian hitam ya. Contoh di bagian putih, juga kita gunakan di bagian putih. Contoh di sini, maka terseleksi bagian putih saja. Jadi enak ketika kita menggunakan Magic Wand Tool. Tapi yang jadi kendala ketika banyak gradasi, banyak warna, maka kita akan kesusahan di sana untuk menggunakan Magic Wand Tool ini. Jadi teman-teman, itu ada plus minusnya. Dan yang tools yang keempat itu ada crop ya. Nah, kita bahasakan crop di sini untuk memotong kanvas ya. Biasanya ketika kita sudah mendesain, itu juga nanti barangkali mau motong berapa ukurannya, itu bisa dilakukan oleh crop tool ya. Crop tool bisa teman-teman gunakan. Itu saja mungkin dulu ya, kita belajar sedikit-sedikit supaya tidak terlalu pusing ya untuk mendalami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata, tapi semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian, semoga bisa belajar lebih giat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.